Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2181, pindah ke samping. Apa? Hilang. Ye Yuan tiba-tiba berdiri, matanya penuh amarah. Aura mengerikan melonjak ke langit, praktis akan membalikkan seluruh aula. Dia mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan berdiri di sini, berdiri di depan Kaisar Langit yang jatuh Maple, tetapi pihak lain memberitahunya dan Li Er menghilang. Hasil ini, dia agak tidak bisa menerimanya. Ketika Valen Maple dan Jun Mingxin melihat adegan ini, mereka juga diam-diam terkejut. Advertisement, terutama Jun Mingxin, hanya saat ini dia tahu bahwa ketika Ye Yuan menghadapi Lin Changqing sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Empyrean Cakrawala kedua sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Sage kedua jangan marah dulu. Tolong dengarkan Kaisar ini menjelaskan sampai akhir, kata Valen Maple perlahan. Ye Yuan dengan paksa menekan amarahnya dan berkata dengan suara serius, katamu. Valen Maple perlahan berdiri dan berkata, ikuti aku. Saat dia berkata, dia menjentikkan lengan bajunya dengan megah dan membawa Ye Yuan ke sebuah ruangan. Saat memasuki ruangan, bau menyengat dan menusuk hidung langsung menerpanya. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia melihat seseorang berbaring di tempat tidur. Orang itu sangat busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki, penuh lubang, seperti mayat yang membusuk. Ketika Ye Yuan melihat ke atas, dia melihat bahwa napas orang itu mirip dengan halus, hanya masih tergantung di sana dengan satu napas terakhir. Advertisement. Di sampingnya, seorang lelaki tua kurus dan kurus sedang menyemprotkan embun ke tubuh orang itu dan menutup mata terhadap beberapa orang yang baru saja tiba. Ye Yuan melihat ke arah Valen Maple, menunggu penjelasannya. Dia dipanggil Zuo Yuanzi. Dia murid kaisar ini. 10 tahun yang lalu, sungai Engrineter terputus dan gua Black Flame muncul. Ratusan ibu kota kekaisaran besar di sekitarnya berubah menjadi kota mati. Semua orang mengatakan bahwa itu adalah gua tempat tinggal Kaisar Surgawi, menarik banyak pembangkit tenaga listrik. 7 Kaisar Surgawi Bodhimanda di sekitar gua Black Flame semuanya mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi pada akhirnya, tidak ada satu pun yang keluar. Jumlah Empirins yang hilang kemungkinan sebanyak ratusan. Valen Maple berkata sambil menghela nafas. Baru setahun yang lalu, tiba-tiba ada beberapa orang yang melarikan diri dari gua Black Flame. Junior Apprentice Brother Yuanzi adalah salah satunya. Hanya saja setelah dia kembali ke Bodhidharma Maple jatuh, seluruh orangnya jatuh pingsan. Dalam 1 tahun ini, Marsial Paman Tan Yi menghabiskan segala macam cara dan juga tidak dapat mengekang pembusukan Junior Apprentice Brother Yuanzi. Pada tingkat situasi ini, dia mungkin tidak bisa bertahan sebulan lagi. Jun Mingxin menindaklanjuti. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan sedih, Kaisar Bodhimanda Surgawi Anda memiliki begitu banyak Kaisar Surgawi. Jadi mengapa membuat sekelompok Empyrean pergi dan mencari kematian? Jun Mingxin tersenyum pahit dan berkata, bukannya kami tidak mau pergi, tapi pintu masuk gua Black Flame sangat tidak stabil. Lupakan Kaisar Surgawi, bahkan jika Empirins tahap akhir melewatinya, pintu masuk gua kemungkinan akan runtuh sekaligus. Dengan begitu, tidak akan ada harapan sama sekali. Berhenti sebentar, Jun Mingxin melanjutkan, kamu tidak perlu curiga. Beberapa tahun ini, Guru selalu memandang magang junior Sister Meng Li dengan cara yang berbeda. Sumber daya kultivasinya bahkan membuat banyak saudara magang junior iri. Tapi dia adik perempuan junior, dan dia juga cantik. Jadi tidak ada yang menawar ini dengannya. Misi kali ini, Junior Apprentice Sister Meng Li juga berinisiatif menjadi sukarelawan untuk itu. Tapi kami tidak menyangka hal seperti ini terjadi. Mendengar ini, Ye Yuan akhirnya sedikit tenang. Tatapannya melihat ke arah Zuo Yuanzi dan dia berkata dengan suara serius, kalau begitu, intinya ada padanya. Valen Maple sedikit mengangguk dan berkata, jika Yuanzi bisa bangun, kita seharusnya bisa mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam gua Black Flame. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, datang ke samping Tan Yi, dan berkata dengan suara serius, minggir. Alis Tan Yi berkerut dan dia berkata dengan sedih, dari mana kecil ini berasal? Berani berbicara dengan kaisar ini seperti ini. Tan Yi ini adalah saudara magang junior Valen Maple, eksistensi super dewa alkimia bintang 8. Advertisement. Tapi pembangkit tenaga listrik seperti itu sedang diperintahkan oleh Ye Yuan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kecuali,
Ye Yuan saat ini tidak dapat diganggu untuk berbicara omong kosong dengannya sama sekali, dan dia berkata dengan suara serius, Dewa Ilusi Giok Ortodoks memang dapat menghidupkan kembali orang mati, tetapi obat Anda tidak cocok dengan sindromnya. Terus lakukan ini dan dia akan mati. Ditembak jatuh oleh seorang junior tanpa ampun, janggut Tan Yi mengembang. Tapi Ye Yuan mampu mengenali ortodoks Jade Illusory Dew secara sekilas masih membuatnya sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang praktisi dan pasti memiliki pencapaian luar biasa dalam alkimia. Hanya saja anak nakal ini yang sangat arogan membuatnya sangat tidak senang. Dia mendengus dingin dan berkata, Junior, Kaisar ini telah hidup sampai usia lanjut dan belum pernah melihat racun aneh seperti ini sebelumnya. Ortodoks Jade Illusory Dew ini sudah menjadi resep paling ideal. Mungkinkah Anda masih memiliki pilihan yang lebih baik? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena itu, tolong minggir. Tan Yi hampir mati tersedak karena marah dan baru saja akan lepas kendali, tetapi kemudian dia mendengar Valen Maple berkata, Saudara muda magang, ini adalah sage kedua dari kuil pendeta klan iblis, dengan kekuatan alkimianya yang tak tertandingi di bawah langit. Mungkin, dia bisa menyelamatkan Yuanzi, siapa tahu. Murid Tan Yi mengerut, baru saat itu, menilai Ye Yuan dengan serius. Dia belum pernah mendengar sebelumnya sage kedua, tetapi kuil imam sangat terkenal. Bocah ini adalah orang nomor satu di bawah imam besar leluhur suci. Bagaimana ini mungkin? Sage kedua, Kaisar ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki sage kedua kuil imam. Tan Yi berkata sambil tertawa dingin. Pikiran Ye Yuan saat ini sama sekali tidak tertuju padanya, dia hanya berkata dengan dingin, kamu hanya menonton dan itu akan berhasil. Ye Yuan datang di depan tempat tidur dan menembakkan seutas esensi surgawi kekacauan, masuk ke tubuh Zuo Yuanzi. Gumpalan esensi surgawi ini melingkari 5 putaran di dalam tubuh Zuo Yuanzi dan juga tidak menemukan di mana masalah sekecil apapun berada. Dia hanya merasa bahwa fungsi tubuh Zuo Yuanzi menurun drastis. Energi pembusukan yang tak tertahankan merembes keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya. Alis Ye Yuan berkerut semakin erat. Tan Yi tersenyum dingin ketika dia melihat situasinya dan berkata, Bocah, bahkan jika kamu adalah sage kedua yang bodoh, kamu juga terlalu meremehkan Dewa Alkimia Bintang 8. Tubuh Yuanzi, Kaisar ini telah memeriksanya tidak kurang dari 20 kali, tetapi gagal mendapatkan apapun. Itu bukan racun mayat dan dia juga tidak terkena racun. Ini seperti dia membusuk tiba-tiba. Apakah Anda juga menemukan bahwa itu seperti ini? Petik 2. Sedikit kekecewaan juga melintas di mata Valen Maple. Dia mendengar bahwa Ye Yuan adalah sage kedua, jadi itu sebabnya dia merasa ada harapan. Jadi dia tidak berharap itu tidak akan memotongnya juga. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan ejekan Tan Yi. Segel di tangannya tiba-tiba berubah tidak teratur, di dalam rumah tiba-tiba menjadi lautan bintang. Seni bintang surgawi kekacauan. Murid Tan Yi mengerut, segera menemukan bahwa teknik alkimia Ye Yuan luar biasa. Luas dan dalam seperti laut. Ini adalah perasaan Tan Yi. Tangan Ye Yuan bergerak seperti kilat, satu aliran esensi surgawi kekacauan demi satu dikirim ke tubuh Zuo Yuanzi. Tubuh Zuo Yuanzi sebenarnya perlahan melayang ke udara dan memancarkan cahaya perak samar. Melihat adegan ini, 3 pembangkit tenaga kaisar surgawi di rumah itu saling bertukar pandang, tercengang dengan keheranan di hati mereka. Apakah kekuatan sage kedua ini? Sebenarnya, ketika Valen Maple melihat Ye Yuan untuk pertama kalinya, dia juga memiliki perasaan bahwa anak muda tidak dapat dipercaya dengan tugas-tugas penting. Lagi pula, dipanggil sage kedua pada usia ini agak terlalu tak terbayangkan. Tapi sekarang, keraguannya hilang. Pemahaman tentang Dao yang ditunjukkan Ye Yuan sangat dalam. Pada usia muda, dia sebenarnya sudah memahami Dao-nya sendiri. Anak ini benar-benar aneh. Tan Yi berteriak tanpa sadar. Tepat pada saat ini, cahaya cemerlang melintas di mata Ye Yuan, dan dia berkata dengan senyum dingin, sungguh hal yang licik, ternyata itu sebenarnya bersembunyi di sini. Keluarlah untukku. Ye Yuan memukul telapak tangan, langsung menabrak kepala Zuo Yuanzi. Tan Yi dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan baru saja akan menghentikannya, tetapi kemudian mereka melihat sesuatu yang gelap tiba-tiba terbang keluar. Bab 2182, Monster Iblis muncul. Benda gelap itu menghilang setelah sekejap, menjadi sangat cepat, langsung meluncur ke dalam kehampaan. 3 kaisar surgawi yang agung terkejut dan bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun,
Ye Yuan sudah lama bersiap, mulutnya sedikit terbuka. Melumpuhkan. Ye Yuan mengucapkan kata yang sebenarnya, seolah-olah waktu berhenti. Serangga hitam itu belum melarikan diri dan tidak bisa bergerak di udara. Advertisement. Mata tiga kaisar surgawi yang agung melebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, dan benar-benar lupa untuk bergerak sejenak. Masih linglung untuk. Ye Yuan berteriak dengan dingin. Valen Maple tiba-tiba terbangun. Menunjuk kehampaan, pembatasan kuat langsung menyebar, benar-benar memenjarakan serangga hitam. Ini adalah bak hitam level Empyrean. Dengan kekuatan Ye Yuan, sangat sulit untuk mengikatnya. Itulah mengapa dia membuat Valen Maple mengambil tindakan. Tatapan Ye Yuan melihat ke arah serangga hitam, tetapi tatapan tiga kaisar surgawi yang agung menatap tajam ke arah Ye Yuan. Seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dampak yang diberikan adegan barusan kepada mereka bertiga terlalu kuat. Waktu dan ruang membeku pada saat yang sama. Bahkan Jun Mingxin juga terpengaruh oleh time freeze milik Ye Yuan, gerakannya menjadi lamban untuk sesaat. Adapun Valen Maple dan Tan Yi, pengaruhnya dapat diabaikan. Kekuatan mereka berdua terlalu kuat. Advertisement. Tapi ini tidak menghalangi keterkejutan mereka. Kata benar Dao Surgawi. Ini sebenarnya adalah kata sejati Dao Surgawi. Alam Empyrean benar-benar memahami kata sejati Dao Surgawi. Valen Maple menarik napas dingin dan berteriak kaget. Bagaimana mungkin anak ini memahami kata sejati Surgawi Dao? Tan Yi berkata dengan terkejut. Sungguh kata sejati Surgawi Dao yang hebat. Baru saja, aku benar-benar membeku sesaat. Kata Jun Mingxin dengan kaget. Ye Yuan masih tidak sadar, melihat serangga hitam itu, ekspresinya semakin serius. Aura yang dipancarkan serangga hitam ini, dia sangat familiar. Ini, semua menatapku untuk apa? Ye Yuan berbalik dan baru saja akan berdiskusi dengan ketiga orang itu, tetapi kemudian dia melihat bahwa ketiga orang itu saat ini menggunakan tatapan yang sangat aneh untuk menatapnya. Bagaimana menurut Anda? Anda benar-benar melakukan gerakan yang menantang surga dan masih tidak membuat kami terkejut. Tiga kaisar surgawi yang agung tidak bisa berkata-kata. Postur tak terlihat adalah yang paling mematikan. Baru saja, apa gerakanmu itu? Valen Maple bertanya. Ye Yuan terkejut dan berkata, kamu berbicara tentang time freeze. Itulah kemampuan surgawi bawaan ras naga. Mungkinkah Zheng Yufeng tidak memberitahu Anda bahwa saya adalah putra terpilih surga klan naga? Advertisement. Ye Yuan memiliki penampilan yang membuat mereka bersemangat karena tidak ada apa-apa. Karena dia membuang gelar ini, dia secara alami bukan orang tanpa nama di klan naga. Bukankah memiliki satu atau dua kemampuan divine yang kuat menjadi sesuatu yang sangat normal? Hanya saja orang-orang ini sama sekali tidak menganggap serius identitasnya yang terakhir. Waktu membekukan, putra terpilih surga klan naga, gumam Maple jatuh pelan, jelas tidak tahu apa yang dimaksud putra terpilih surga ini. Klan naga, ras iblis semacam ini dengan garis keturunan tertinggi, masing-masing sangat misterius. Di dunia Heavenspan, bahkan untuk pembangkit tenaga listrik utama Kaisar Surgawi, sangat sedikit yang tahu tentang rahasia yang terlibat. Gelar sage kedua bergema seperti raungan guntur bagi mereka, sehingga mengabaikan identitas putra terpilih surga klan naga. Tapi sekarang, Valen Maple tahu bahwa putra terpilih surga benar-benar identitas yang dapat menyaingi sage kedua. Hanya berdasarkan langkah ini, orang di depannya ini benar-benar monster yang melampaui kata-kata. Penglihatan seperti apa yang dimiliki Yue Mengli untuk menemukan monster yang tiada taranya. Dengan Ye Yuan, siapa yang masih bisa masuk ke matanya? Berpikir sampai di sini, Valen Maple mau tak mau mengasihani muridnya. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak penting. Yang penting, serangga hitam ini aneh. Wajah Valen Maple dan yang lainnya berubah tegas dan bertanya, oh, apa yang aneh? Ye Yuan berkata, benda ini disebut monster jurang. Itu benar, aura yang keluar dari serangga hitam ini adalah aura monster jurang. Ye Yuan tidak berharap untuk benar-benar melihat monster jurang di sini. Bukankah monster-monster ini ditekan di Gua Mata Naga oleh kekuatan utama klan naga? Mungkinkah Li Er terjebak di tempat yang menakutkan seperti itu? Berpikir sampai di sini, Ye Yuan ingin segera terbang ke Gua Black Flame. Monster jurang. Belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Valen Maple berkata dengan wajah kosong. Ye Yuan menjentikkan jarinya dan menembakkan seberkas energi pedang, secara langsung memusnahkan serangga hitam itu, dan berkata dengan suara serius, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak.
Anda hanya perlu tahu bahwa hal-hal ini sangat berbahaya, dan itu akan berhasil. Begitu hal-hal ini lari ke dunia luar, orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Menekan monster jurang adalah rahasia klan naga, dunia luar tidak tahu sama sekali. Ye Yuan secara alami juga tidak akan menyebarkannya. Tapi benda ini tiba-tiba muncul di Heavenspan World, jadi itu jelas bukan pertanda baik. Mendengar ini, ekspresi ketiga orang itu aneh. Tapi Ye Yuan sudah kembali ke kepala tempat tidur dan terus memamerkan Chaos Heavenly Star Art. Chaos Heavenly Star Art-nya mencakup semua, bisa dikatakan telah mengumpulkan pencapaian utama dari alchemy daunnya. Menggunakannya untuk mencukur tulang dan menyembuhkan luka secara alami juga mudah. Di bawah Chaos Heavenly Star Art, semuanya tidak punya tempat untuk disembunyikan. Baru pada saat itulah Ye Yuan menemukan bahwa serangga jurang kecil ini sebenarnya bersembunyi di dalam lautan kesadaran Zuo Yuanzi, menjadi sangat rahasia. Juga tidak mengherankan bahwa Tan Yi, Dewa Alkimia Bintang 8 ini, tidak menemukannya. Setelah siang dan malam, tubuh Zuo Yuanzi yang membusuk sebenarnya mulai perlahan berubah menjadi lebih baik. Aura lemahnya itu sebenarnya perlahan bangkit kembali juga. Ketika Tan Yi melihat adegan ini, matanya menjadi piring lebar. Sungguh teknik alkimia yang sombong, untuk benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu. Pantas. Tidak heran imam besar leluhur suci dari pembangkit tenaga listrik semacam itu benar-benar melihatnya dalam cahaya yang berbeda, dan dia memberinya gelar sage kedua. 2 hari lagi berlalu, Zuo Yuanzi akhirnya perlahan membuka matanya. Melihat pria aneh di depannya ini, Zuo Yuanzi merasa seperti sedang bermimpi. Zuo Yuanzi, izinkan saya bertanya kepada Anda. Bagaimana kabar Li Er sekarang? Saat Zuo Yuanzi bangun, Ye Yuan terlalu tidak sabar untuk menunggu dan bertanya. Zuo Yuanzi jelas belum bangun dari keadaan mimpi buruk saat dia bergumam, Li Er. Ye Yuan berkata dengan suara serius, ini Yue Mengli. Bukankah kalian memasuki gua Black Flame bersama-sama? Di mana dia sekarang? Apakah dia masih hidup? Mata Zuo Yuanzi berangsur-angsur terfokus, seperti terbangun dari mimpi. Dia berjuang untuk mengingat situasi saat itu, tatapannya berangsur-angsur menjadi ketakutan. Ah, jangan datang, jangan datang. Aku akan membunuh kalian semua. Zuo Yuanzi sepertinya mengingat beberapa adegan yang menakutkan, seluruh orangnya menjadi gila, dan dia tiba-tiba mengeluarkan telapak tangan. Kekuatan mengerikan meletus pada jarak yang begitu kecil, bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan itu. Tapi sementara dia cepat, Ye Yuan lebih cepat. Kekuatan Zuo Yuanzi belum dimuntahkan, tapi Ye Yuan mencapai lebih dulu meskipun meluncurkan kemudian, mengacungkan jari, langsung menahannya. Kemudian, kekuatan jiwa yang sangat kuat membenamkan ke dalam lautan kesadaran Zuo Yuanzi secara dominan. Ye Yuan, apa yang kamu coba lakukan? Valen Maple berkata dengan waspada dan marah. Casting pencarian jiwa, kerusakan pada seseorang tidak dapat diubah. Tapi skenario ini terjadi terlalu tiba-tiba. Sudah terlambat bagi mereka untuk ingin menghentikannya. Mengganggu Ye Yuan saat ini, akan lebih sia-sia untuk menyelamatkan situasi untuk Zuo Yuanzi. Diam, dia akan baik-baik saja, Ye Yuan berkata dengan suara serius. Setelah itu, satu demi satu adegan muncul di benak Ye Yuan. Setelah esensi, energi, dan roh menjadi satu, kekuatan jiwa surgawi Ye Yuan menjadi lebih kental dan kuat. Di bawah keadaan Zuo Yuanzi tidak sadarkan diri, Ye Yuan mencari jiwa surgawinya tidak akan membahayakan. Kecuali, pemandangan ini dalam pandangan Valen Maple dan yang lainnya adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Bab 2183, memasuki Gua Black Flame. Tan Yi menatap Ye Yuan, ekspresinya berubah lagi dan lagi. Dia selalu memperhatikan kegiatan Zuo Yuanzi dan menemukan bahwa jiwa dewa Zuo Yuanzi tidak mengalami kerusakan. Kontrol jiwa surgawi yang menakutkan seperti itu tidak terbayangkan. Bahkan dia, Dewa Alkimia Bintang 8 ini, tidak dapat mencapai kontrol yang tepat seperti itu juga. Apakah ini standar sage kedua? Mulai dari ketika Ye Yuan melangkah ke ruangan ini, beberapa hal yang dia lakukan membuatnya, Dewa Alkimia Bintang 8 ini, merasa malu karena ketidaklayakannya. Advertisement. Baru saat itulah dia benar-benar menyadari keberadaan seperti apa second sage itu. Ekspresi Valen Maple agak jelek saat dia berkata dengan senyum pahit, monster macam apa yang disukai gadis ini. Saat itu, saya masih berniat mencocokkannya dengan Changqing. Memikirkannya, itu benar-benar menggelikan.
Lin Changqing dan Yue Mengli, dua orang adalah anak emas dan gadis giok Valen Maple Bodhidharma. Tanpa disadari, semua orang sudah lama memperlakukan mereka sebagai kekasih, Valen Maple juga tidak terkecuali. Terhadap dua murid yang paling dia banggakan ini, Valen Maple secara alami, secara sadar atau bahkan tidak sadar ingin menjodohkan mereka berdua. Hanya saja selama bertahun-tahun, Yue Mengli selalu menjaga jarak dengan Lin Changqing. Valen Maple tahu bahwa Yue Mengli memiliki tuan kanan di hatinya, jadi dia juga tidak keberatan. Dalam pandangannya, ketika Yue Mengli mencapai ketinggian yang luar biasa di masa depan dan menjadi kaisar surgawi tertinggi bersama dengan Lin Changqing, mengapa dia menempatkan manusia dalam pandangannya? Tapi Valen Maple tidak pernah bermimpi bahwa manusia yang dia kenal hanya menggunakan waktu singkat 1000 tahun dan berdiri di depannya. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah darinya, dalam hal status, itu sudah cukup untuk berdiri sejajar dengannya. Advertisement. Lebih jauh lagi, kekuatan yang dia tunjukkan, bahkan mereka semua, kaisar surgawi ini, harus melihat juga. Mencapai posisi berdaulat di masa depan hanyalah masalah waktu. Idenya sebelumnya secara alami menjadi lelucon. Setelah beberapa saat, Ye Yuan melepaskan Zuo Yuanzi, ekspresi wajahnya menjadi serius. Dari ingatan Zuo Yuanzi, dia melihat bahwa Li Er kebetulan sedang dikejar oleh beberapa monster jurang pada saat itu. Pembangkit tenaga listrik Empyrean itu belum pernah melihat spesies ganas seperti itu sebelumnya, semuanya melarikan diri dengan pontang-panting. Peristiwa yang terjadi kemudian, Zuo Yuanzi tidak tahu lagi. Senior Valen Maple, terima kasih atas keramahan Anda. Ye ini ingin segera berangkat ke Gua Black Flame. Pamitan. Ye Yuan menggenggam tangannya dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Valen Maple buru-buru menghentikan Ye Yuan dan berkata, sebenarnya, 7 Bodhimanda Kaisar Surgawi kita yang agung telah mencapai konsensus. Kami berencana mengirim murid elit ke Gua Black Flame kali ini untuk menyelidiki secara menyeluruh. Bodhidharma Maple jatuh, kami berencana mengirim Yu Feng dan murid alam Empyrean lainnya. Mengapa, Sage kedua tidak pergi bersama mereka? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka melakukan milik mereka. Aku akan pergi sendiri. Ye Yuan saat ini terbakar dengan kecemasan, menunda sejenak lebih lama dan Li Er akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Valen Maple tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan dan berkata, sebenarnya, Yu Feng mereka semua sudah siap. Jika bukan karena Sage kedua tiba-tiba datang ke gunung, mereka mungkin sudah berangkat saat ini. Karena Sage kedua ingin pergi, kaisar ini akan menyuruh mereka berangkat sekaligus, bagaimana? Advertisement. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, baik juga. Di Sunset Peak, Zheng Yufeng membawa 4 pembangkit tenaga listrik Empyrean dan bersiap untuk berangkat bersama Ye Yuan. Kelima Empyreans ini secara mengejutkan adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean Realm tingkat menengah. Beberapa orang baru saja akan berangkat ketika tiba-tiba, sesosok-sosok menghalangi jalan mereka. Itu tidak lain adalah Lin Changqing. Lin Changqing langsung berlutut ke arah Valen Maple dan menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, tolong biarkan Changqing ikut. Valen Maple berkata dengan sedih, omong kosong. Gua Black Flame sangat berbahaya, bahkan jika senior apprentice brother Yu Feng pergi, guru juga dipenuhi dengan kecemasan, apalagi Anda. Kembali. Lin Changqing memiliki mata memerah saat dia mengertakkan gigi dan berkata, jika guru tidak membiarkan saya pergi, saya akan berlutut dan tidak bangun. Valen Maple baru saja akan terbang dari pegangannya, tapi dia mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, senior Valen Maple, biarkan dia pergi. Valen Maple menghela nafas dan melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, bodoh. Pergilah, lanjutkan. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lin Changqing pergi demi Yue Mengli. Itu hanya, Valen Maple memberi Ye Yuan pandangan sekilas dan melihat Lin Changqing lagi, akhirnya, itu berubah menjadi desahan panjang. Sekelompok orang berbaris siang dan malam tanpa istirahat, dengan bintang sebagai jubah dan bulan sebagai topi, menghabiskan waktu setengah bulan, dan akhirnya bergegas ke Angry Nether Riverbank. Angry Nether Riverbank saat ini sudah menjadi tempat terlarang berbagai faksi utama. Tetapi saat ini, masih banyak pembangkit tenaga listrik yang mengelilingi dan mengawasi sungai. Orang-orang ini sebagian besar adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean Realm yang berasal dari berbagai kekuatan utama. Di sungai, ada pintu masuk gua yang sangat besar dan gelap. Ada aura hitam pekat yang berasap di sekitarnya. Seolah-olah itu adalah raksasa prasejarah yang akan melahap segalanya.
Zheng Yufeng, mengapa Bodhidharma Maple jatuhmu menyeret kakimu, baru tiba sekarang? Pada saat ini, seorang pria parubaya datang dan berkata kepada Zheng Yufeng. Zheng Yufeng berkata, Saudara Li Yue, kami tertunda untuk sementara waktu oleh beberapa hal, oleh karena itu, kami datang terlambat. Li Yue memandang Ye Yuan dan Lin Changqing di belakang Zheng Yufeng dan berkata dengan cemberut, bukankah itu setuju untuk hanya mengirim alam Empyrean tahap menengah? Kalian membawa dua beban. Pada saat itu, kita masih harus membagi perhatian kita untuk merawat mereka. Lin Changqing, bocah ini juga, kalian berdua tetap di belakang. Petik 2. Ketika Lin Changqing mendengar itu, ekspresinya mau tidak mau berubah. Dia memang jenius, tetapi kekuatannya belum benar-benar menjadi kuat. Di depan Li Yue, dia masih junior. Sementara Ye Yuan bersikap seolah dia tidak mendengarnya sama sekali, perlahan berjalan ke tepi sungai, dan menilai pintu masuk gua Black Flame dengan serius. Perasaan yang sangat akrab. Dia telah tinggal selama 10 tahun di Gua Mata Naga dan menyerap energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kekuatan energi iblis ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Gua Mata Naga. Seperti yang dikatakan Valen Maple, pintu masuk gua ini sangat tidak stabil. Pembangkit tenaga Empyrean tahap akhir yang masuk ke dalam mungkin akan membuat ruang runtuh juga. Ketika Li Yue melihat Ye Yuan mengabaikannya, dia berkata dengan tatapan tidak senang, Hei, bocah, Empyrean ini sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengar? Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk peduli padanya dan menoleh ke Lin Changqing dan berkata, ikuti aku. Selesai berkata, Ye Yuan melangkah ke kehampaan dan tiba di atas sungai. Lin Changqing terkejut ketika mendengar itu, wajahnya menunjukkan ekspresi perjuangan. Tapi segera, dia mengatupkan rahangnya dan mengikutinya. Li Yue tidak senang untuk memulai. Melihat adegan ini, dia mencibir dengan dingin dan berkata, Zheng Yufeng, mengapa Bodhidharma Maple jatuhmu membawa orang bodoh? Dia tidak ingin memasuki gua Black Flame begitu saja, kan? Energi iblis di sana, jika tidak ada batasan kita, itu cukup untuk melahap seniman bela diri Empyrean Realm. Orang ini mencari kematian. Zheng Yufeng juga terlihat bingung dan berteriak dengan suara yang jelas, Saudara Ye, energi iblis ini sangat hebat dan telah melahap banyak pembangkit tenaga listrik Empyrean. Ye Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, aku akan masuk dan melihatnya dulu. Kalian cepat saja. Li Yue tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, bodoh. Jika kamu bisa masuk, Empyrean ini akan memenggal kepalaku untuk kamu tendang sebagai bola. Saat dia berbicara, Ye Yuan sudah tiba di pintu masuk gua Black Flame. Energi iblis yang tak ada habisnya bergegas ke arahnya dan Lin Changqing dengan hiruk-pikuk. Lin Changqing melompat ketakutan dan buru-buru memutar metode kultivasinya, ingin melawan energi iblis. Tepat pada saat ini, Chaos Heavenspan Cannon milik Ye Yuan diaktifkan. Energi iblis mengalir ke tubuhnya dengan gila. Ketika Lin Changqing mengikuti di belakang melihat pemandangan ini, matanya menjadi piring lebar. Li Yue membuka mulutnya lebar-lebar, hampir bisa mengepalkan tinjunya.